Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المؤمنون عباد الله إخوتي في الدين وأخوات في الله rahimani wa rahimakumullah. Di rekaman ke-9 ini kita akan membahas at-targhibu fi hifdzil Qur'ani, yakni motivasi untuk menghafal Al-Quran. Setelah kita memahami bahwa penyelesaian masalah yang terbaik adalah dengan pemikiran yang spontan, sehingga masalah segera bisa ditangani, dan tidak hanya itu, pemikiran, pendapat spontan ini berdasar kepada sesuatu yang telah ditulis sebelumnya dengan sangat tertib dan rapih. Nah, setelah kita memahami itu, maka dari sinilah kita pun bisa paham bahwasannya betapa pentingnya kita itu menghafalkan Al-Quran lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz ataupun secara makna. Di sini kita memahami bahwa menghafal Al-Quran secara lafaz dan makna itu perkara yang sangat penting. Kita menghafal Al-Quran yang sudah tertulis rapih, tertib dan juga sangat indah. Tidak hanya membuahkan manfaat berupa sikap, pemikiran, pendapat yang spontan, tapi juga semua berdasarkan kepada sesuatu yang sudah tertulis dengan sangat rapi dan sangat tertib. Itulah Al-Quranul Karim yang termaktub 30 juz. Taib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang jelas. Di mana? Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Allah menyebutkan Al-Quran itu ayat bayyinat di dalam dada. Maka Nabi SAW pun menjelaskan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dikatakan oleh beliau hadis ini hasan sahih dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai' minal Qur'an kal baitil kharab. Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka dia itu bagaikan rumah yang roboh, rumah yang rusak, rumah yang kosong. Wa minal ma'lum anna baital kharab huwa ma'wa asyayatin. Sesuatu yang kita maklumi bersama bahwa rumah kosong itu, rumah yang tak berpenghuni itu, rumah yang rusak itu tempat bersarangnya setan. Demikianlah hati yang kosong dari Al-Quran bisa menjadi tempat bersarangnya setan. Maka siapa yang ingin jauh dari godaan syaitan, jauh dari waswasah syaitan, hendaknya dia memenuhi hatinya dengan hafalan Al-Quranul Karim. Taib. Dari dua dalil tadi, dari ayat dan juga hadis di atas, menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya menghafalkan Al-Quran. Jadi masing-masing kita sebagai muslim, sebagai mukmin, hendaknya punya ikhtiar untuk mentransfer Al-Quran itu.
menghafalkan Al-Quran itu sehingga ada di dalam hati kita. Kapanpun kita menghadapi beragam macam problem kehidupan, maka kita bisa mengeluarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita bisa bersikap, kita bisa memecahkan masalah dengan segera. Tentu hafalan secara lafaz dan juga secara makna seperti yang sudah kita jelaskan di rekaman sebelumnya. Taib. Itu dari ayat dan juga dari hadis. Kita tambahkan di sini supaya kita lebih termotivasi untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kita tambahkan beberapa athar yang akan kita sebutkan. Di antaranya athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang terdapat di Musnad Imam Ahmad, juga di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna hadhil qulub aw'iyatun fashghiluha bil Qur'ani la tushghiluha bi ghairihi." Sesungguhnya hati ini adalah wadah, maka isilah, penuhilah hati ini dengan Al-Quran. Jangan memenuhi hati dengan selain daripada Al-Quran. Yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud ini adalah isi, penuhi hati kita ini dengan hafalan Al-Quran, baik secara lafaznya ataupun secara maknanya. Jangan diisi dengan yang lain. Kalau kita tidak mengisinya dengan Al-Quranul Karim, maka hati kita akan dipenuhi dengan yang lain. Akan dipenuhi dengan hafalan-hafalan yang tidak ada manfaatnya. Wal'iyadzubillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang memenuhi hatinya dengan nyanyian-nyanyian, dengan lagu-lagu. Dia hafal tidak hanya ratusan judul lagu, bahkan dengan bait-baitnya. Dan ini tentu sesuatu yang tercela bagi seorang muslim. Maka Abdullah bin Mas'ud berpesan, penuhi isi hati kita dengan Al-Quran, jangan dengan yang selain Al-Quran. Kemudian Sahal bin Abdullah berkata kepada salah seorang di antara muridnya, "Atahfazul Quran? Apakah kamu menghafal Quran?" Qala la, tidak, aku tidak hafal Quran. Wa ghautha li mu'minin la yahfazul Quran. Maka Sahal bin Abdullah mengatakan, "Ya Allah, tolonglah. Bagaimana seorang mukmin tidak menghafal Al-Quran?" Maka beliau melanjutkan, "Fabima yatarannam." Lantas dengan apa dia itu akan bersenandung? "Fabima yatana'am." Lantas dengan apa dia akan bersenang-senang? "Fabima yunaji rabbah." Lantas dengan apa dia akan bermunajat kepada Rabbnya? Bagaimana seorang mukmin tidak punya hafalan Quran? Di sini beliau memberikan peringatan kepada muridnya. Kalau tidak ada Al-Quran yang engkau hafal, dengan apa engkau bersenandung? Dengan apa engkau berlezat-lezat, bersenang-senang? Dengan apa engkau akan munajat kepada Allah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih juga mengatakan, "Ana jannati wa bustani fi sadri, ana ruhtu fahiya ma'i." Surga dan tamanku ada di dalam dadaku. Kemana saja aku pergi, maka keduanya selalu bersamaku. Kata para ulama, wa huwa yuridu bidzalikal Qur'an was sunnah allati fi sadri. Yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dengan surga dan taman itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang ada di dalam dadanya, yang semakin meneguhkan, mengokohkan dirinya dan semakin menambah keyakinannya. Itulah azhar yang dijelaskan oleh para ulama. Maka kita semua akan mendapati. Coba baca biografi para alim ulama dari zaman ke zaman, para imam, madhab. Kalau kita baca sejarah mereka, rata-rata bisa dikatakan semuanya, mesti kita akan mendapatkan mereka itu hafizul Quran dari semenjak usia kecil.
Dari semenjak masih kecil, mereka rata-rata sudah menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Para ulama pakar hadis, ya, ada yang kita kenal Ashabus Sunan, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah, dan juga para ulama hadis yang lainnya, Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, ya. Rata-rata kalau kita baca biografi mereka itu adalah orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran dari semenjak kecilnya. Artinya ini menjadi dasar bahwa yang pertama semestinya untuk dihafalkan adalah Al-Quranul Karim. Sehingga dengan itu dia akan mudah mempelajari ya pelajaran-pelajaran di dalam dinul Islam ini. Taib. Kemudian juga di sana ada beberapa tamsil yang dijelaskan, yakni permisalan antara orang yang hafiz Quran dengan yang tidak. Dikatakan bahwa orang yang hafal Quran dengan yang tidak itu mislus nain fi safar, seperti dua orang yang sedang bersafar. Al-awwal zaduhu at-tamr. Orang yang pertama bekalnya itu adalah buah kurma. Wazani zaduhu daqiq. Sedangkan orang yang kedua bekalnya itu adalah tepung. Taib. Ini dua orang safar. Yang satu berbekal buah kurma, kemudian yang satu bekalnya adalah tepung. Dari sini kita bisa membedakan. Fal awal yakul masya'a wa huwa fi rahilati. Yang safar dengan bekal kurma, dia bisa makan kurma itu kapan saja. Dengan sangat mudahnya, dengan sangat simpel, tidak ribet. Walaupun dia berada di atas hewan tunggangannya, berada di atas kendaraan. Bandingkan dengan yang kedua, orang yang tidak berbekal, orang yang tidak menghafal Al-Quran, itu diumpamakan seperti orang yang safar berbekal tepung. Tentu akan bisa kita bayangkan bagaimana repotnya orang ini. La budda lahu min nuzul. Kalau dia pengen makan, maka dia harus turun dulu dari kendaraannya. Tidak cukup turun, dia pun harus mengadon tepungnya itu sebelum dia santap. Dia pun harus menyalakan apinya. Dia pun harus menanak. Dia pun harus menunggu sampai matang, baru kemudian dia bisa menyantapnya menjadi satu makanan. Itulah perumpamaan orang yang hafal Quran dengan yang tidak hafal Quran. Kemudian perumpamaan yang lainnya dikatakan bahwa orang yang hafal Quran itu ya mithlu al-jihaz al-muzawwad bi batariyah. Seperti senter yang dibekali baterai. Sedangkan yang tidak hafal Quran seperti jihaz alladzi laisa kadzalik. Seperti orang yang pegang senter tanpa ada baterainya. Taib. Al-awwal yumkin an yashtagil fi ayyi makan. Orang yang senternya ada baterainya, maka dia bisa menyalakannya kapanpun dia inginkan. Sedangkan yang senternya tidak pakai baterai, yang tidak ada baterainya, maka dia mesti mencari dulu sumber listriknya. Dia pasti harus cari-cari dulu baterainya. Nah demikianlah perumpamaannya. Orang yang menghafal Al-Quran dalam hatinya dengan yang tidak. Jadi ketenangan akan didapatkan oleh mereka yang menghafalkan Quran. Kemudian pemecahan dari segala macam masalah akan bisa didapatkan oleh mereka yang menghafalkan Al-Quran. Kemudian dia akan selalu dibimbing oleh Quran yang ada di dalam hatinya dalam kondisi apapun, ketika menghadapi problem apapun, sehingga sangat mudah sekali ya bagi dirinya untuk menghadapi problematika kehidupan. Seperti tadi ya, orang yang bersafar dengan bekal kurma dan orang yang punya senter lengkap dengan baterainya. Taib. Juga dikatakan bahwa orang yang hafal Quran dengan yang tidak itu seperti obat. Seperti obat. Obat itu la yu'thar hatta yadkhul al-jauf.
Obat itu tidak akan berpengaruh apapun sebelum masuk ke dalam perut. Wa yakhtalit biddam, dan bercampur dengan darah. Nah, Al-Quran ini obat. Al-Quran ini obat. Nah, supaya kita betul-betul bisa merasakan pengaruh baik, manfaat dari obat ini, maka harus dimasukkan dulu kemana? Ke dalam perut kita, supaya dia bisa bercampur, masuk ke dalam perut, bercampur dengan darah kita. Nah, itulah perumpamaan Al-Quranul Karim, perumpamaan ilmu, bahwa ilmu itu harus dihafal, Al-Quran itu selayaknya dihafalkan, baik secara lafaz, lebih-lebih secara makna. Barakallahu fikum. Ini sedikit secara ringkas motivasi bagi kita semua supaya kita rajin menghafalkan Al-Quran secara lafaz terlebih dahulu, untuk kemudian terus kita tingkatkan menghafal Al-Quran secara makna, secara tafsir, dan secara bayannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.